Selamat pagi adik. Kita bertemu lagi dalam ibadah online tanggal 16 Agustus 2020. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita sama-sama persiapkan diri kita dan tidak lupa Alkitab, Kidung Jemaat, dan juga Kidung Muda-Mudi ya adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah PT kita, mari kita sama-sama berdiri untuk bernyanyi Mars Palkat Persekutuan Teruna. Adik-adik, kita masih tetap berdiri, kita sama-sama bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita masih tetap berdiri, kita sama-sama bernyanyi lagu pembukaan dari Kidung Muda-Mudi 38. Kidung Muda-Mudi 38. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita hari ini, mari kita sama-sama untuk berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh sama-sama beribadah walaupun online Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati untuk kami yang akan beribadah, Engkau berkati buat pelayan firman, dan kami yang sebagai mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, Engkau berkati agar ibadah ini berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan dapat kami aplikasikan ke dalam kehidupan kami. Semuanya ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 47 ayat yang pertama sampai yang kelima. Mazmur 47 ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Kita baca secara bersama-sama. Allah Raja seluruh bumi, untuk pemimpin biduan, dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Kita telah membaca Mazmur kita akan merespon dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 397. Kidung Jemaat 397.
Adik-adik terkasih, sebentar kita akan masuk dalam pelayanan firman. Silakan dibuka dulu pembacaan kita pada pagi hari ini, terambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Jika Alkitab sudah terbuka, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, berterima kasih dan ucap syukur atas seluruh kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami semua pada pagi hari ini, sehingga kami anak-anak-Mu ini ya Tuhan dimampukan untuk membuka Alkitab kami dari Kisah Para Rasul 28. Sebentar kami akan membacanya, sebentar kami akan merenungkannya. Kiranya Tuhan boleh mencurahkan anugerah kepada kami semua di tempat ini, sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang hendak dikatakan dalam pembacaan firman pada pagi hari. Terima kasih Tuhan, jauhkan kami dari suara-suara jahat yang hendak mengganggu fokus kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku ikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik,
sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Kita pada pagi hari ini membaca dari kitab Kisah Para Rasul yang terambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Dalam nas pembacaan kita ini, karakter yang menonjol yang kita baca adalah Paulus. Siapa yang tidak kenal Paulus? Pasti adik-adik sudah sering mendengar. Pasti adik-adik sudah sering banget membahasnya, baik dalam ibadah Minggu PT, IHMPT, ataupun dalam pelajaran agama di sekolah, atau ketika adik-adik saat teduh membaca Alkitab, atau dalam beberapa kesempatan lainnya. Pasti sering mendengar nama tokoh Paulus. Ya, Paulus itu adalah seorang rasul yang pergi kemana-mana di Eropa, di Asia Kecil, di tempat-tempat, di kota-kota, di setiap yang dikunjungi. Itu tercatat dalam Alkitab, kota-kotanya juga, surat-surat yang dia tulis, mengabarkan kabar baik, karya keselamatan Tuhan Yesus yang terjadi buat kita semua. Terutama pada waktu itu adalah jemaat-jemaat mula-mula yang ada setiap kota, dari setiap daerah. Paulus ini dulunya adalah, kalau kita boleh melihat, merefleksikan lagi, Paulus ini justru dulunya adalah orang Yahudi yang tugasnya adalah untuk mengejar orang-orang Kristen pada waktu itu. Tapi karena Tuhan berkenan dan akhirnya Paulus membuka hatinya, Saulus dulu namanya, membuka hatinya untuk menjadi seorang Paulus yang menjadi pelayan Allah. Yang kita baca ini adalah salah satu pelayanan yang dilakukan oleh Paulus bagi orang-orang di kota Roma. Kakak nggak bilang orang Kristen saja, orang-orang di kota Roma. Artinya semua orang di sini dilayani oleh Paulus. Termasuk yang kita baca sekarang adalah dia mau melayani orang-orang Yahudi, dia mau melayani orang-orang Kristen, dia mau semua orang di sana. Tapi yang menonjol yang dari pembacaan kita pada hari ini adalah bagaimana Paulus ketika dihadapkan dengan orang-orang Yahudi yang menentangnya. Kita bisa baca sendiri bahwa ada orang yang ingin Paulus itu dihukum mati, dipenjarakan lalu dihukum mati dengan cara melapor ke orang-orang Romawi. Ya, ke pemerintahan Romawi, wah Paulus ini orangnya menyebarkan berita-berita yang tidak sesuai, yang bisa mencelakai orang-orang di Romawi pada waktu itu. Akhirnya Paulus ditangkap, diperiksa, namun tidak terbukti kesalahannya. Ya, seperti katakan kita baca, tidak ditemukan kesalahan daripadanya sehingga dia dibebaskan. Tapi tantangan Paulus tidak hanya sampai situ. Bayangkan setelah dibebaskan, masih ada saja orang yang ingin mengganjal perjalanan pelayanan dia di kota Roma. Sehingga Paulus bilang pada waktu itu bahwa dia datang ke sana dengan damai. Tujuannya hanya untuk memberitakan firman Tuhan. Akhirnya Paulus dengan segala caranya, dengan perkenaan Tuhan, akhirnya dia diperbolehkan waktu itu untuk melayani firman di Roma. Sehingga pada ayat yang ke-24, di 23 dan 24, ya, dia sediakan satu hari, disediakan waktu, dia melayani, dan hasilnya ada orang yang percaya dan yang tidak percaya. Orang-orang yang tidak percaya ini umumnya adalah orang-orang Yahudi yang saklek banget,
yang benar percaya bahwa Tuhan Yesus orang Nazaret itu bukanlah Mesias. Bukanlah Mesias. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa kita bahas di sini kok orang-orang Yahudi itu seakan-akan benci banget sama orang Israel, orang Kristen sih? Seakan benci banget. Itu alasannya. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita, Mesias kita, itu Tuhan Yesus Kristus, itu Allah, anak yang datang ke dunia menebus dosa manusia. Tapi orang Yahudi tidak percaya akan hal itu. Kayak adik-adik bisa baca sendiri dari awal perjanjian baru, kisah perjalanan Yesus, kematian, bangkit, sampai dengan kisah pelayanan rasul-rasulnya yang diteruskan dalam kisah para rasul dan selanjutnya. Itu mereka tidak punya perubahan, tidak ada perubahan pemahaman. Meskipun sudah dibuktikan dengan mukjizat-mukjizat, sudah dibuktikan dengan berbagai macam bahwa kuasa Yesus itu benar dan luar biasa. Tapi mereka dibilang di sini adalah mereka berhati tebal. Kalau di perjanjian bilang mereka bebal, tegar tengkuk. Sehingga mereka tidak mengakui. Akibatnya apa? Akibatnya adalah apa yang dikatakan Paulus pada ayat yang ke-28. Pada zaman perjanjian lama, keselamatan itu janji Allah yang cuma buat orang Israel. Artinya orang-orang di luar Israel yang tidak percaya Allah Yahweh itu tidak akan menerima keselamatan. Karena sudah jelas perintah dari Allah Yahweh adalah buat orang-orang di luar Israel yang tidak percaya, habisi semua. Ya. Tapi di perjanjian baru Yesus datang itu untuk menggenapi segala sesuatu yang terjadi di perjanjian lama, termasuk nubuatan-nubuatan para nabi. Dan orang Israel tidak menerima hal itu. Dan itu sudah terbuatkan juga, kita baca di ayat 26. Sudah dikasih tahu tapi mereka tetap berbangga. Sehingga akibatnya apa? Janji Allah itu menjadi universal. Yang tadinya eksklusif buat orang Israel, cukup buat orang Israel, itu menjadi terbuka buat semua orang. Apa yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang diselamatkan? Nggak ada prasyarat ternyata. Untuk diselamatkan tidak ada prasyarat. Kenapa? Karena keselamatan itu adalah anugerah. Tuhan Yesus mati di kayu salib itu menyelamatkan semua orang. Menyelamatkan semua orang. Maka dikatakan di sini, disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi bukan hanya orang Israel saja, tapi semua bangsa, Yunani, orang Asia. Pada zaman sekarang ini bukan hanya orang-orang yang Timur Tengah, orang Israel yang Timur Tengah, enggak hanya buat mereka. Buat kita yang di Indonesia, buat orang di Amerika, buat yang di mana segala macam. Tapi kita sebagai orang-orang yang percaya, kalau kita menganggap diri kita sebagai orang-orang yang percaya, ya kita buktikan bahwa kita sudah bertindak, berlaku, berpikir, berkata seperti orang-orang percaya. Ya, jadi dari sini mau diangkat bahwa konteks keselamatan itu akhirnya universal. Oleh karena kedatangan Tuhan Yesus, konteks keselamatan universal. Ini yang mau dikatakan Paulus kepada orang-orang Yahudi di rumah Paulus. Bagaimana Paulus bisa begitu berani menghadapi dia sendiri, berhadapan dengan banyak sekali orang-orang Yahudi pada waktu itu di Roma yang berkumpul. Ya sengaja memang dia meminta supaya dikumpulkan, kita bicara. Tapi ini Paulus berhadapan dengan saudara-saudara sendiri orang-orang Yahudi. Yang notabene dia sudah tahu bagaimana tabiatnya mereka terhadap orang-orang yang berbeda pendapat, yang berbeda keyakinan. Karena dia dulu mantan orang-orang seperti itu, yang kemudian dipanggil Allah, ditarik oleh Allah menjadi terang. Dia begitu berani mengutarakan apa yang benar. Itu yang paling penting. Paulus berani mengutarakan apa yang benar sesuai dengan yang Tuhan sudah ajarkan. Kenapa kita harus berani kan? Ya karena itu sudah menjadi tugas dan panggilan kita.
Menjadi orang Kristen itu bukan hanya berdiam diri. Kamu menjadi Kristen, ada yang sekarang dengerin khotbah ini secara online lewat YouTube, diam saja, sudah selesai, habis itu rebahan lagi, main HP lagi. Tugas dan panggilan kita tuh bukan berdiam seperti itu. Ada ini coba ingat-ingat lagi, apa tugas dan panggilan kita sebagai seorang Kristen? Tugas panggilan gereja ada 3. Bersekutu, yang kita sudah lakukan sekarang, meskipun terbatas ruang dan waktu. Bersekutu, melayani ini adalah lanjutan, step lanjutan, dan bersaksi. Jadi tugas panggilan kita nggak hanya stop bersekutu, kita harus mau mengangkat diri kita untuk maju melayani dan bersaksi. Contohnya apa? Paulus. Tapi bentuknya tidak selalu seperti harus Paulus. Bukan dalam berarti kita harus benar-benar menjadi seorang Paulus yang kalian ketika di rumah atau kalian ketika di sekolah tiba-tiba maju ke depan bilang suruh setiap teman-teman kalian bertobat. Nggak kayak gitu. Yang ada kalian nanti dipanggil sama kepala sekolah. Tapi untuk bentuk nyatanya kita melakukan pelayanan dan kesaksian itu mudah sulit. Kalau diomongin gampang, mudah. Tapi ketika dilakukan ternyata susah. Contohnya, berlakulah dengan benar. Benar ini dalam konteks ya benar menurut aturan sekolah dan ketika di sekolah, dan benar menurut Tuhan. Yang paling sering apa? Nyontek, ngerjain temen. Itu kan contoh-contoh perilaku yang tidak sesuai ya dengan kaidah-kaidah di sekolah atau dengan kita baca di hati. Mencontek, ngerjain temen, ngatain temen, usil. Guru yang lagi jelasin, kalian malah ngapain gitu, malah main PUBG di belakang gitu pakai apa? Itu sesuatu yang tidak benar menurut kaidah-kaidah sosial kita. Nah, itu tidak kita lakukan. Kalau bahasa Alkitab itu adalah tindakan-tindakan duniawi. Sedangkan kita dituntut harus menjadi orang-orang kudus yang di luar dari orang-orang duniawi. Ketika mereka contek, kita jangan. Ketika mereka ngusilin teman, kita jangan. Atau kita tegur, jangan. Itu malah lebih bagus lagi. Itu seperti Paulus kayak gitu. Ada teman kalian nih yang tampangnya mungkin bisa dibully sama orang-orang karena mungkin tampangnya agak culun gimana segala macam. Ada teman kalian yang ternyata usil orangnya, dikata-katain lah. Kalian bisa mulai dengan menahan diri untuk tidak ikut-ikutan. Baru setelah itu kita lihat Paulus berani ngomong loh sama orang lain. Kita nggak berani ngomong. Jangan, dia kawan kita. Berbicara dengan kasih. Paulus ini ketika berbicara dengan orang-orang Yahudi, meskipun mereka juga berhati bebal, berkeras hati, tapi karena Paulus menyampaikannya dengan kasih, ya, kasih Kristus, sehingga orang-orang itu ada yang mau untuk menerima apa yang Paulus katakan. Kita juga terapkan itu dalam kehidupan kita juga seperti itu. Kita ngomong jangan karena kita emosi, gitu. Kita ngomong karena kita kasih kepada dia. Kisah apa? Kita kasih kepada orang yang dibully, kita kasih kepada orang yang ngatain. Nyontek juga gitu. Karena kita kasih kepada teman-teman kita supaya mereka tidak kecanduan nyontek, kita ngomong janganlah, udah terketahuan tuh. Jangan. Belum tentu jawabannya benar. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita terkait dengan kita harus berani untuk memberitakan firman yang baik, firman Tuhan yang baik, kabar kebenaran. Karena benar itu kalau kita dalam kehidupan kita ya, karena suatu kebenaran itu kadang-kadang meresahkan beberapa orang. Tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Contohnya tadi itu, dia harusnya bisa dapat nilai bagus karena nyontek, ternyata kita tegur. Aja dia dapat nilai jelek deh, dapat nilai bagus deh. Tapi kita harus mau melakukannya. Kenapa? Karena itu tugas panggilan ini. Tuhan Yesus sendiri juga ketika naik ke surga itu bilang sama kita melalui amanat agung Matius 8:19-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu.
Apa itu katakan? Hebat. Lihat ya kita, terutama untuk hukum kasih. Dan segala sesuatunya, kalau kita ngomong kepada orang-orang, dasarnya harus kasih. Menegur dengan kasih, membimbing dengan kasih. Segala sesuatu harus dengan kasih. Percayalah dan yakinlah. Sisanya biar Tuhan Allah yang menentukan, yang menggerakkan hati mereka, Roh Kudus yang menggerakkan hati mereka. Kita hanya bisa berbuat seperti apa yang sudah ditugaskan buat kita. Tapi isi dalam mereka itu Tuhan yang menggerakkan. Terutama dalam besok 17 kita akan upacara. Nggak tahu kalian upacara atau enggak, karena sebagian besar masih sekolahnya online. Upacara 17-an, Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini juga menjadi satu peringatan buat kita bahwa kemerdekaan kita itu bukan didapat dengan mudah. Bahwa kemerdekaan kita itu didapat dengan darah dan air mata. Terutama perjuangan para pahlawan yang sudah membela tanah air. Kalau kita mau bahas konteks lebih sempitnya lagi, banyak kok, ada kok pahlawan-pahlawan kita yang jadi orang Kristen, banyak. Baik yang berjuang dengan senjata atau berjuang dengan pena, itu banyak. Kita ingat-ingat lagi perjuangan, kita hayati lagi bagaimana kita meraih kemerdekaan. Karena kehidupan kita tuh gak lepas dari sejarah yang sudah kita lakukan. Ingat kata pesan Bung Karno, jas merah, jangan kita lupakan sejarah. Segala sesuatu yang kita dapat raih hari ini itu karena perjuangan masa lalu. Karena itu karena Tuhan yang mau terjadi. Ya, kemerdekaan itu kan Tuhan yang kasih. Kita bersyukur atas hasil. Perjuangan para pahlawan itu mereka juga pasti berdoa, pasti. Kalau kalian pernah lihat film-film perjuangan kita, ada yang menyempatkan sholat ketika lagi mau perang, ada yang menyempatkan baca Alkitab ketika mereka sedang berperang. Ada yang ketika bertemu dengan Belanda pun mereka tetap yakin teguh dengan iman mereka. Karena mereka percaya segala sesuatu Tuhan yang menentukan. Mau mereka 1:100, mau mereka melawan Belanda, Jepang dan segala macam. Mereka yang percaya bahwa kita diberikan kemerdekaan, Tuhan yang memberikan. Nah, kita sebagai generasi saat ini, adik-adik sebagai generasi saat ini, kita sudah merasakan yang enaknya. Ya, meskipun kita ada perjuangan-perjuangan lain di sekitar kita, tapi setidaknya kita sudah merasakan bagaimana negeri yang merdeka, yang bebas seperti itu. Kita bersyukur. Oleh karena itu dalam kesempatan ibadah ini juga kita akan bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan buat bangsa dan negara kita. Sampai titik ini. Founding father kita itu berjuang di sana itu bukan karena mereka kuat sendiri. Ya. Kalau kata Amsal, jangan kau bersandar pada pengertianmu sendiri. Kekuatan kita tuh gak ada apa-apanya. Ya. Maka dalam pembukaan undang-undang itu ya, pertama disebutkan adalah atas rahmat Tuhan. Karena Tuhan yang menjadikan semuanya. Kita bisa merdeka, Tuhan yang kasih. Kita bisa sampai tahun 2020, Tuhan yang kasih. Adik-adik di sana mungkin yang masih bisa bertahan dalam pandemi ini sampai dengan bulan ini, itu karena Tuhan yang kasih. Dan kita masih berjuang sampai bulan-bulan berikutnya. Dan masalah kita nggak akan menipis, pasti ada terus. Pasti akan ada terus. Cobaan, ujian itu pasti akan ada terus. Tapi bagaimana kita menyingkapi segala sesuatu yang Tuhan berikan buat kita itu yang menjadikan kita boleh dipanggil sebagai anak-anak. Anak-anak Allah bersyukur sama Tuhan yang kasih. Bentuknya apa bersyukur? Ya tadi itu. Baik-baiklah di sekolah, baik-baiklah di rumah, baik-baiklah ketika kalian bergaul dengan kawan kalian. Karena tendensinya yang terjadi adalah kalian tidak bisa kita. Jadi bukan kalian aja, bukan adik-adik lain juga. Kakak juga kadang-kadang seperti itu. Tidak bisa membedakan mana saatnya kita harus seperti orang-orang pada umumnya. Kapan kita harus menyatakan firman Tuhan.
Tapi yang benar mas setiap saat. Teman kalian ada yang ngomong nggak benar, tegur. Hei, lo gereja nggak? Atau misalnya di agama lain, lo tiap ini baca kitab suci ya? Bilangnya apa? Nggak boleh begini. Contohnya, itu kalian utarakan dengan kalimat kalian sendiri. Tapi yang pasti jaga hati, jaga mulut, jaga pikiran, apalagi jaga tangan. Badan kita itu kita jaga supaya tidak melakukan yang salah, yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi senantiasa memuliakan dan memuji nama Tuhan. Kenapa? Karena tubuh kita baik Allah. Apa yang kita lakukan itu mencerminkan Allah, menggodai. Kalau kita berbuat kasar, ya orang berpikir, oh, ternyata Allah Kristen itu kayak seperti itu ya. Kalau kita berbuat baik, mereka juga bilang, oh, ternyata Allah Kristen itu penuh kasih ya. Ya. Jadi pesan kakak, tirulah seperti Paulus. Dia keras. Kalau tentang pemberitaan firman dia keras orangnya. Tapi di balik itu, dia kerasnya dia itu karena dia kasih. Berdasarkan kasih. Karena dia mau setiap orang mengenal Tuhan dengan benar. Kalau kita ingin supaya orang lain mengenal bahwa Tuhan Allah itu adalah pengasih, ya kita harus pengasih. Kalau kita mau orang lain mengenal bahwa Tuhan Allah itu adalah pemaaf, ya kita menjadi orang yang pemaaf. Ya, apa yang kita lakukan dunia ini mencerminkan Tuhan buat orang lain. Ya, jadi beban kita luar biasa. Beban kita ada di klien, seluruh jemaat, seluruh orang-orang percaya. Itu tidak mudah, berat. Tapi yakin dan percaya Tuhan Yesus menyertai kita sampai pada akhir zaman. Artinya segala sesuatu Tuhan yang akan menyertai kita. Adik-adik jangan ragu, adik-adik jangan takut menghadapi bulan-bulan setelah ini. Ya. Meskipun kita akan tetap terbatas mengenai COVID ini, mengenai segala macam. Tapi adik-adik tetap yakin dan teguh bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita, adik-adik, klien dan seluruh orang-orang umat orang percaya. Amin. Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Kisah para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku ikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus.
Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Kita pada pagi hari ini membaca dari kitab Kisah Para Rasul yang terambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Dalam nas pembacaan kita ini, karakter yang menonjol yang kita baca adalah Paulus. Siapa yang tidak kenal Paulus? Pasti adik-adik sudah sering mendengarnya. Pasti adik-adik sudah sering banget membahasnya, baik dalam ibadah minggu PT di HMPT, ataupun dalam pelajaran agama di sekolah, atau ketika ada di saat teduh membaca Alkitab, atau dalam beberapa kesempatan lainnya. Pasti sering mendengar nama tokoh Paulus. Ya, Paulus itu adalah seorang rasul yang pergi kemana-mana di Eropa, di Asia Kecil, di tempat-tempat, di kota-kota, di setiap yang dia kunjungi. Itu tercatat dalam Alkitab, kota-kotanya juga, surat-surat yang dia tulis, mengabarkan kabar baik, karya keselamatan Tuhan Yesus yang terjadi buat kita semua. Terutama pada waktu itu adalah jemaat-jemaat mula-mula yang ada di setiap kota, yang di setiap daerah. Paulus ini dulunya adalah, kalau kita boleh melihat, merefleksikan lagi, Paulus ini justru dulunya adalah orang Yahudi yang tugasnya adalah untuk mengejar orang-orang Kristen pada waktu itu. Tapi karena Tuhan berkenan, dan akhirnya Paulus membuka hatinya, Saulus dulu namanya, membuka hatinya untuk menjadi seorang Paulus yang menjadi pelayan Allah. Yang kita baca ini adalah salah satu pelayanan yang dilakukan oleh Paulus bagi orang-orang di kota Roma. Kakak nggak bilang orang Kristen saja, orang-orang di kota Roma. Artinya semua orang di sini dilayani oleh Paulus. Termasuk yang kita baca sekarang adalah dia mau melayani orang-orang Yahudi, dia mau melayani orang-orang Kristen, dia mau semua orang di sana. Tapi yang menonjol yang dari pembacaan kita pada hari ini adalah bagaimana Paulus ketika dihadapkan dengan orang-orang Yahudi yang menentangnya. Kita bisa baca sendiri bahwa ada orang yang ingin Paulus itu dihukum mati, dipenjarakan lalu dihukum mati dengan cara melapor ke orang-orang Romawi, ya, ke pemerintahan Romawi. Wah, Paulus ini orangnya menyebarkan berita-berita yang tidak sesuai, yang bisa mencelakai orang-orang di Romawi pada waktu itu. Akhirnya Paulus ditangkap, diperiksa, namun tidak terbukti kesalahannya. Ya, seperti katakan kita baca, tidak ditemukan kesalahan daripadanya sehingga dia dibebaskan. Tapi tantangan Paulus tidak hanya sampai situ. Bayangkan setelah dibebaskan masih ada saja orang yang ingin mengganjal perjalanan pelayanan dia di kota Roma. Sehingga Paulus bilang pada waktu itu bahwa dia datang ke sana dengan damai. Tujuannya hanya untuk memberitakan firman Tuhan.
Akhirnya Paulus dengan segala caranya, dengan perkenaan Tuhan, akhirnya dia diperbolehkan waktu itu untuk melayani firman di Roma. Sehingga pada ayat yang ke-24, di 23 dan 24, ya, dia sediakan satu hari, sediakan waktu, dia melayani, dan hasilnya ada orang yang percaya dan yang tidak percaya. Orang-orang yang tidak percaya ini umumnya adalah orang-orang Yahudi yang saklek banget, yang benar percaya bahwa Tuhan Yesus orang Nazaret itu bukanlah Mesias. Bukanlah Mesias. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa kita bahas di sini kok orang-orang Yahudi itu seakan-akan benci banget sama orang Israel, orang Kristen sih? Seakan benci banget. Itu alasannya. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita, Mesias kita, itu adalah Tuhan Yesus Kristus, yaitu Allah Anak yang datang ke dunia menebus dosa manusia. Tapi orang Yahudi tidak percaya akan hal itu. Kayak adik-adik bisa baca sendiri dari awal perjanjian baru, kisah perjalanan Yesus, kematian, bangkit, sampai dengan kisah pelayanan rasul-rasulnya yang diteruskan dalam kisah para rasul dan selanjutnya. Itu mereka tidak punya perubahan, tidak ada perubahan pemahaman, meskipun sudah dibuktikan dengan mujizat-mujizat, sudah dibuktikan dengan berbagai macam bahwa kuasa Yesus itu benar dan luar biasa. Tapi mereka dibilang di sini adalah mereka berhati tebal. Kalau di perjanjian bilang mereka bebal, tegar tengkuk, sehingga mereka tidak mengakui. Akibatnya apa? Akibatnya adalah apa yang dikatakan Paulus pada ayat yang ke-28. Pada zaman perjanjian lama, keselamatan itu janji Allah yang cuma buat orang Israel. Artinya orang-orang di luar Israel yang tidak percaya Allah Yahweh itu tidak akan menerima keselamatan. Karena sudah jelas perintah dari Allah Yahweh adalah buat orang-orang di luar Israel yang tidak percaya, habisi semua. Ya. Tapi di perjanjian baru Yesus datang itu untuk menggenapi segala sesuatu yang terjadi di perjanjian lama, termasuk nubuatan-nubuatan para nabi. Dan orang Israel tidak menerima hal itu. Dan itu sudah terbuatkan juga, kita baca di ayat 26. Sudah dikasih tahu tapi mereka tetap bebal. Sehingga akibatnya apa? Janji Allah itu menjadi universal. Yang tadinya eksklusif buat orang Israel, cukup buat orang Israel, itu menjadi terbuka buat semua orang. Apa yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang diselamatkan? Nggak ada prasyarat ternyata. Untuk diselamatkan tidak ada prasyarat. Kenapa? Karena keselamatan itu adalah anugerah. Tuhan Yesus mati di kayu salib itu menyelamatkan semua orang. Menyelamatkan semua orang. Maka dikatakan di sini, disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi bukan hanya orang Israel saja, tapi semua bangsa, Yunani, orang Asia. Pada zaman sekarang ini bukan hanya orang-orang yang Timur Tengah, orang Israel yang Timur Tengah, enggak hanya buat mereka. Buat kita yang di Indonesia, buat orang di Amerika, buat yang di mana segala macam. Tapi kita sebagai orang-orang yang percaya, kalau kita menganggap diri kita sebagai orang-orang yang percaya, ya kita buktikan bahwa kita sudah bertindak, berlaku, berpikir, berkata seperti orang-orang percaya. Ya, jadi dari sini mau diangkat bahwa konteks keselamatan itu akhirnya universal. Oleh karena kedatangan Tuhan Yesus, konteks keselamatan universal. Ini yang mau dikatakan Paulus kepada orang-orang Yahudi di Roma pada waktu. Bagaimana Paulus bisa begitu berani menghadapi dia sendiri, berhadapan dengan banyak sekali orang-orang Yahudi pada waktu itu di Roma yang berkumpul. Ya sengaja memang dia meminta supaya dikumpulkan, kita bicara. Tapi ini Paulus berhadapan dengan saudara-saudara sendiri orang-orang Yahudi
Yang notabene dia sudah tahu bagaimana tabiatnya mereka terhadap orang-orang yang berbeda pendapat, yang berbeda keyakinan. Karena dia dulu mantan orang-orang seperti itu, yang kemudian dipanggil Allah, ditarik oleh Allah menjadi terang. Dia berani, begitu berani mengutarakan apa yang benar. Itu yang paling penting. Paulus berani mengutarakan apa yang benar sesuai dengan yang Tuhan sudah ajarkan. Kenapa kita harus berani, kan? Ya karena itu sudah menjadi tugas dan panggilan kita. Menjadi orang Kristen itu bukan hanya berdiam diri. Kamu menjadi Kristen, ada yang sekarang dengerin khotbah ini secara online lewat YouTube, diam saja, sudah selesai, habis itu rebahan lagi, main HP lagi. Tugas dan panggilan kita itu bukan berdiam seperti itu. Ada ini coba ingat-ingat lagi, apa tugas dan panggilan kita sebagai seorang Kristen? Tugas panggilan gereja ada 3. Bersekutu, yang kita sudah lakukan sekarang, meskipun terbatas ruang dan waktu. Bersekutu, melayani ini adalah lanjutan, step lanjutan, dan bersaksi. Jadi tugas panggilan kita nggak hanya stop bersekutu, kita harus mau mengangkat diri kita untuk maju melayani dan bersaksi. Contohnya Paulus, tapi bentuknya tidak selalu seperti harus Paulus. Bukan dalam berarti kita harus menjadi benar-benar menjadi seorang Paulus yang kalian ketika di rumah atau kalian ketika di sekolah tiba-tiba maju ke depan bilang suruh setiap teman-teman kalian bertobat, nggak kayak gitu. Yang ada kalian nanti dipanggil sama kepala sekolah. Tapi untuk bentuk nyatanya kita melakukan pelayanan dan kesaksian itu mudah sulit. Kalau diomongin gampang, mudah. Tapi ketika dilakukan ternyata susah. Contohnya, berlakulah dengan benar. Benar ini dalam konteks yang benar menurut aturan sekolah, ketika di sekolah, dan benar menurut Tuhan. Yang paling sering apa? Nyontek, ngerjain temen. Itu kan contoh-contoh perilaku yang tidak sesuai ya dengan kaidah-kaidah di sekolah atau dengan terbaca di hati. Mencontek, ngerjain temen, ngatain temen, usil. Guru yang lagi jelasin, kayak malah ngapain gitu, malah main PUBG di belakang gitu pakai apa? Itu sesuatu yang tidak benar menurut kaidah-kaidah sosial kita. Nah, itu tidak kita lakukan. Kalau bahasa Alkitab itu adalah tindakan-tindakan duniawi. Sedangkan kita dituntut harus menjadi orang-orang kudus, yang di luar dari orang-orang duniawi. Ketika mereka contek, kita jangan. Ketika mereka ngusilin teman, kita jangan. Atau kita tegur, jangan. Itu malah lebih bagus lagi. Itu seperti Paulus kayak gitu. Ada teman kalian nih yang tampangnya mungkin bisa dibully sama orang-orang karena mungkin tampangnya agak culun gimana segala macam. Ada teman kalian yang ternyata usil orangnya, dikata-katain lah. Kalian bisa mulai dengan menahan diri untuk tidak ikut-ikutan. Bahwa setelah itu kita lihat Paulus berani ngomong loh sama orang lain. Kita nggak berani ngomong. Jangan, dia kawan kita. Berbicara dengan kasih. Paulus ini ketika berbicara dengan orang-orang Yahudi, meskipun mereka juga berhati bebal, berkeras hati, tapi karena Paulus menyampaikannya dengan kasih. Ya, kasih Kristus, sehingga orang-orang itu ada yang mau untuk menerima apa yang Paulus katakan. Kita juga terapkan itu dalam kehidupan kita juga seperti itu. Kita ngomong jangan karena kita emosi gitu. Kita ngomong karena kita kasih kepada dia. Kita kasih kepada orang yang dibully, kita kasih kepada orang yang ngatain. Nyontek juga gitu, karena kita kasih kepada teman-teman kita supaya mereka tidak kecanduan nyontek. Kita ngomong janganlah, udah terketahuan tuh. Jangan, belum tentu jawabannya benar. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita terkait dengan kita harus berani untuk memberitakan firman yang baik, firman Tuhan yang baik, kabar kebenaran. Karena benar itu
kalau kita dalam kehidupan kita ya, kadang suatu kebenaran tuh kadang-kadang meresahkan beberapa orang, karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Contohnya tadi itu, dia harusnya bisa dapat nilai bagus karena nyontek, ternyata kita tegur, aja dia dapat nilai jelek deh, dapat nilai bagus deh. Tapi kita harus mau melakukannya. Kenapa? Karena itu tugas panggilan ini. Tuhan Yesus sendiri juga ketika naik ke surga itu bilang sama kita melalui amanat agung Matius 8:19-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa itu harus katakan? Hebat. Lihat ya kita, terutama untuk hukum kasih. Dan segala sesuatunya, kalau kita ngomong kepada orang-orang, dasarnya harus kasih juga. Menegur dengan kasih, membimbing dengan kasih. Segala sesuatu harus dengan kasih. Percayalah dan yakinlah. Sisanya biar Tuhan Allah yang menentukan, yang menggerakkan hati mereka, Roh Kudus yang menggerakkan hati mereka. Kita hanya bisa berbuat seperti apa yang sudah ditugaskan buat kita. Tapi isi dalam mereka itu Tuhan yang menggerakkan. Terutama dalam besok 17 kita akan upacara. Nggak tahu kalian upacara atau enggak, karena sebagian besar masih sekolahnya online. Upacara 17-an, Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini juga menjadi satu peringatan buat kita bahwa kemerdekaan kita itu bukan didapat dengan mudah. Bahwa kemerdekaan kita itu didapat dengan darah dan air mata. Terutama perjuangan para pahlawan yang sudah membela tanah air. Kalau kita mau bahas konteks lebih sempitnya lagi, banyak kok, ada kok pahlawan-pahlawan kita yang jadi orang Kristen, banyak. Baik yang berjuang dengan senjata atau berjuang dengan pena, itu banyak. Kita ingat-ingat lagi perjuangan, kita hayati lagi bagaimana kita meraih kemerdekaan. Karena kehidupan kita tuh gak lepas dari sejarah yang sudah kita lakukan. Ingat kata pesan Bung Karno, jas merah. Jangan kita lupakan sejarah. Segala sesuatu yang kita dapat raih hari ini itu karena perjuangan masa lalu. Karena itu karena Tuhan yang mau terjadi. Ya, kemerdekaan itu kan Tuhan yang kasih. Kita bersyukur atas hasil. Perjuangan para pahlawan itu mereka juga pasti berdoa, pasti. Kalau kalian pernah lihat film-film perjuangan kita, ada yang menyempatkan sholat ketika lagi mau perang, ada yang menyempatkan baca Alkitab ketika mereka sedang berperang, ada yang ketika bertemu dengan Belanda pun mereka tetap yakin teguh dengan iman mereka, karena mereka percaya segala sesuatunya Tuhan yang menentukan. Mau mereka 1:100, mau mereka melawan Belanda, Jepang dan segala macam, mereka yang percaya bahwa kalau kita diberikan kemerdekaan, Tuhan yang memberikan. Nah, kita sebagai generasi saat ini, adik-adik sebagai generasi saat ini, kita sudah merasakan yang enaknya. Ya, meskipun kita ada perjuangan-perjuangan lain di sekitar kita, tapi setidaknya kita sudah merasakan bagaimana negeri yang merdeka, yang bebas seperti itu. Kita bersyukur. Oleh karena itu dalam kesempatan ibadah ini juga kita akan bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan buat bangsa dan negara kita. Sampai titik ini. Founding father kita itu berjuang di sana itu bukan karena mereka kuat sendiri. Ya. Kalau kata Amsal, jangan kau bersandar pada pengertianmu sendiri. Kekuatan kita tuh gak ada apa-apanya. Maka dalam pembukaan undang-undang itu yang pertama disebutkan adalah atas rahmat Tuhan. Karena Tuhan yang menjadikan semuanya. Kita bisa merdeka, Tuhan yang kasih. Kita bisa sampai tahun 2020, Tuhan yang kasih. Adik-adik di sana mungkin yang masih bisa bertahan dalam pandemi ini sampai dengan bulan ini, itu karena Tuhan yang kasih. Dan kita masih berjuang sampai bulan-bulan berikutnya. Dan masalah kita nggak akan menipis, pasti ada terus, pasti akan ada terus. Cobaan, ujian itu pasti akan ada terus. Tapi bagaimana kita menyingkapi segala sesuatu yang Tuhan berikan buat kita itu yang menjadikan kita
boleh dipanggil sebagai anak-anak. Anak-anak lah bersyukur sama Tuhan yang kasih. Bentuknya apa bersyukur? Ya tadi itu. Baik-baiklah di sekolah, baik-baiklah di rumah, baik-baiklah ketika kalian bergaul dengan kawan kalian. Karena tendensinya yang terjadi adalah kalian tidak bisa kita. Jadi bukan kalian aja, bukan adik-adik lain juga. Kakak juga kadang-kadang seperti itu. Tidak bisa membedakan mana saatnya kita harus seperti orang-orang pada umumnya. Kapan kita harus menyatakan firman Tuhan. Tapi yang benar mas setiap saat. Teman kalian ada yang ngomong nggak benar, tegur. Hei, lo gereja nggak? Atau misalnya di agama lain deh, lo tiap ini baca kitab suci ya? Bilangnya apa? Nggak boleh begini. Contohnya, itu kalian utarakan dengan kalimat kalian sendiri. Tapi yang pasti jaga hati, jaga mulut, jaga pikiran, apalagi jaga tangan. Badan kita itu kita jaga supaya tidak melakukan yang salah, yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi senantiasa memuliakan dan memuji nama Tuhan. Kenapa? Karena tubuh kita baik Allah. Apa yang kita lakukan itu mencerminkan Allah, menggodai. Kalau kita berbuat kasar, ya orang berpikir, oh, ternyata Allah Kristen itu kayak seperti itu ya. Kalau kita berbuat baik, mereka juga bilang, oh, ternyata Allah Kristen itu penuh kasih ya. Ya. Jadi pesan kakak, tirulah seperti Paulus. Dia keras. Kalau tentang pemberitaan firman dia keras orangnya. Tapi di balik itu, kerasnya dia itu karena dia kasih. Berdasarkan kasih. Karena dia mau setiap orang mengenal Tuhan dengan benar. Kalau kita ingin supaya orang lain mengenal bahwa Tuhan Allah itu adalah pengasih, ya kita harus pengasih. Kalau kita mau orang lain mengenal bahwa Tuhan Allah itu adalah pemaaf, ya kita menjadi orang yang pemaaf. Ya, apa yang kita lakukan ini mencerminkan Tuhan buat orang lain. Ya, jadi beban kita luar biasa. Beban kita adik-adik layan, seluruh jemaat, seluruh orang-orang percaya. Itu tidak mudah, berat. Tapi yakin dan percaya Tuhan Yesus menyertai kita sampai pada akhir zaman. Artinya segala sesuatu Tuhan yang akan menyertai kita. Adik-adik jangan ragu, adik-adik jangan takut menghadapi bulan-bulan setelah ini. Ya. Meskipun kita akan tetap terbatas mengenai COVID ini, mengenai segala macam. Tapi adik-adik tetap yakin dan teguh bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita, adik-adik layan dan seluruh orang-orang umat orang percaya. Amin. Adik-adik, kita akan merespon firman yang telah kita dengar dan kita bernyanyi dari Kidung Muda Mudi nomor 97. Kidung Muda Mudi nomor 97.
sebentar kita akan masuk dalam doa syafaat. Sama-sama kita tutup tangan kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah, oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib menebus dosa kami manusia, sehingga kami Bapa pada hari ini, pagi ini diperbolehkan dan dimampukan untuk bersama-sama beribadah, bersama-sama bersekutu, mendengarkan firman Tuhan, menghayati apa yang Tuhan sampaikan buat kami umat manusia melalui firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul yang sudah kami baca. Terima kasih ya Tuhan, begitu luar biasa tuntunan tangan Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari, setiap saat. Begitu luar biasa apa yang sudah Tuhan siapkan bagi kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, akan kehidupan kami hari ini ataupun hari esok kami. Mengucap syukur kami semua di sini buat Tuhan perkenankan kami menjadi saksi Kristus di dunia. Bapa dan Tuhan sorga, kami mau berdoa bagi adik-adik pelayan kami dimanapun mereka berada, terutama mereka yang sedang berkumpul bersukacita dengan keluarga mereka di tempat masing-masing. Kami berdoa bagi keseharian mereka, keluarga mereka. Biarkanlah sukacita Allah terus berlimpah di atas keluarga mereka, keluarga adik-adik pelayan kami, terutama Bapak. Secara khusus juga berdoa bagi orang tua adik-adik pelayan kami yang senantiasa membimbing adik-adik kami menjadi anak-anak Tuhan seutuhnya, dengan sabar mengajarkan bagaimana luar biasa kasih Tuhan atas diri mereka, atas keseharian mereka. Biarkanlah keluarga adik pelayan kami menjadi terang bagi orang-orang di sekitar mereka, dan boleh dirasakan bahwa luar biasa kasih Tuhan berkarya di atas keluarga. Berdoa kami bagi kehidupan akademis adik-adik pelayan kami, baik mereka yang saat ini menjalani pembelajaran secara daring atau online, ataupun mereka ada yang sudah masuk ke kelas masing-masing. Kami berdoa buat setiap proses-proses pembelajaran yang terjadi, yang boleh ada untuk mempersiapkan adik-adik kami, mempersiapkan masa depan mereka menjadi dibentuk sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki bagi masa depan. Biarkan adik-adik kami belajar dengan rajin, mengikuti setiap proses pembelajaran dengan baik, dengan tetap mengingat bahwa peranan mereka sebagai seorang siswa juga sebagai seorang anak-anak Tuhan untuk mengabarkan kabar baik bagi setiap orang, terutama dalam teman-teman sekolah mereka, guru mereka, ataupun orang-orang lain yang berinteraksi dengan mereka di sekolah, sehingga nama Tuhan juga dipermuliakan dalam keseharian sekolah. Kami berdoa Bapa bagi tempat persekutuan kami masing-masing,
persekutuan terumah. Bapak boleh siapkan segala sesuatunya di dalam. Kakak layan, pengurusnya, dan adik-adik layan, beserta dengan orang tua lain. Setiap orang-orang yang berkarya di dalam, setiap orang-orang yang terlibat di dalam, Bapak berkati, sehingga persekutuan ini boleh juga menjadi berkat bagi setiap orang dalam ataupun orang-orang lain. Kami berdoa bahwa setiap program yang boleh terjadi, setiap kegiatan yang boleh terjadi, kami juga mau berdoa bagi setiap kakak-kakak layan dimanapun mereka berada. Biarkan mereka dipersiapkan sendiri oleh Tuhan untuk menjadi perpanjangan firman Tuhan kepada yang akan disampaikan kepada adik-adik, sehingga firman itu boleh menjadi berkat bukan hanya untuk adik-adik, namun juga untuk anak lain. Kami berdoa bagi setiap anak lain dalam setiap kegiatan dan keseharian. Berkati mereka, Bapak. Kami juga mau berdoa bagi kegiatan gereja kami, khususnya gereja GPBD ini, Bapak, baik yang di pusat ataupun di pos pelayanan Citra Raya, Binung, ataupun Bonang. Bapak kita berkenan memberkati setiap pelayanan yang ada di dalamnya, setiap orang-orang yang turut campur dalam terjadinya pelayanan, para pendeta, presbiter majelis, para jemaat, dan setiap orang lain yang terlibat, sound system, tim produksi, dan segala sesuatunya. Biarkan firman Tuhan yang boleh tersebar, yang boleh dikabarkan dalam setiap ibadah, itu menjadi panduan, menjadi dasar yang kuat bagi setiap orang yang mendengarkan. Kami berdoa khususnya Bapak, dalam wabah ini terjadi pembatasan-pembatasan dalam aktivitas gereja. Kami mohon bahwa dalam pembatasan itu, sekiranya nama Tuhan tetap dapat terus dipermuliakan dalam setiap aktivitas-aktivitas yang terjadi. Kami berdoa bagi bangsa dan negara, khususnya bagi apa yang sedang dipersiapkan dalam menghadapi tahun 2020 ini, dan segala sesuatu yang terjadi di dalamnya oleh seluruh penyelenggara negara, Bapak Presiden, Wakil, para menteri dan jajarannya, setiap tokoh-tokoh negara dari jajaran atas sampai bawah yang bertanggung jawab atas terjadinya pemerintahan. Kami mau berdoa bahwa kami yakin dan percaya segala sesuatunya adalah dari Tuhan, dan kami mohon bahwa segala sesuatunya boleh terjadi demi kesejahteraan umat, demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Bahwa berkati segala kebijakan yang diambil, terutama dalam masa pandemi, bahwa setiap orang boleh bertahan, setiap orang boleh teguh dalam menghadapi cobaan dan ujian yang berat ini. Namun kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan umat. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa kami mampu menghadapi, mengarungi pergumulan kami, pergumulan rakyat Indonesia ini, bahkan pergumulan dunia, sampai pada akhirnya kami boleh menjadi pemenang dan mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan. Bapak, begitu banyak permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kami, terutama dalam masa-masa pembatasan pandemi ini.
Begitu banyak kami resahkan, begitu banyak kami cemaskan dalam kehidupan kami. Apa yang harus kami makan besok? Apa yang harus kami lakukan besok? Bagaimana kehidupan kami besok? Segala keraguan, kecemasan, permasalahan yang mengganggu kami musrahkan dalam tangan pengasihan Tuhan yang mempunyai segala jawaban. Biarkan kami, Tuhan berikan kekuatan untuk tetap teguh dalam iman kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa yang jauh dari sempurna, yang mau kami alaskan dengan doa yang telah mengajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kepada hari ini makan kami yang cukup, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah hamba kami di dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 288. Kidung Jemaat 288. Adik-adik, kita sama-sama berdiri untuk mendoakan persembahan ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh memberikan persembahan ini Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati tangan-tangan yang memberikan, Engkau curahkan berkat untuk setiap orang yang memberikan Tuhan. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita masuk dalam Warta Persekutuan Teruna. Adik-adik, kita masuk ke dalam Warta PT. Untuk yang pertama, untuk adik-adik selalu jaga kesehatan dengan makan makanan yang seimbang, olahraga yang teratur, dengan menjaga sikap distancing, jauhi kerumunan, dan menggunakan masker di luar rumah dan jika sedang keadaan yang tidak sehat. Lalu untuk selalu cuci tangan dengan sabun saat sebelum dan sesudah makan, sebelum dan sesudah dari kamar mandi, dan saat sudah beraktivitas. Lalu yang kedua, untuk selalu patuhi orang tua dengan membantu orang tua di rumah dan mengerjakan pekerjaan rumah dari sekolah. Lalu yang ketiga, untuk mendoakan keadaan bangsa dan negara ini yang sedang dilandai musibah virus corona agar cepat berlalu dan kita dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Mohon menjadi poin dari syafaat adik-adik. Lalu yang terakhir, untuk persembahan bisa diberikan kepada orang tua, adik-adik semua, supaya nanti diberikan ke korsek kalian masing-masing. Demikian Warta PT kali ini. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Kakak undang kalian untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu penutup yang terambil dari Kidung Jemaat 370. Kidung Jemaat 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku.
Kita bersatu dalam doa untuk menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Telah banyak yang kami pelajari Bapa dalam ibadah kami, dalam pelajaran firman kami pada pagi hari ini, yang terambil dari kisah para rasul. Kami ucap syukur bahwa kami boleh belajar dari tokoh Paulus yang berani teguh dalam tugas dan panggilannya sebagai Rasul Yesus, Rasul Kristus, yaitu mau menyebarkan kabar keselamatan bagi setiap orang. Biarkan kami meneladani apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, yaitu kami mau berani menjadi anak-anak Allah yang senantiasa dalam kehidupannya mengabarkan kabar baik, kabar keselamatan Tuhan untuk setiap orang di sekitar kami. Oleh karena itu ya Bapak berkati kami pribadi lepas pribadi yang sebentar lagi akan kembali ke dunia kami masing-masing, di mana penuh dengan tantangan dan di mana penuh dengan cobaan, di mana iman kami akan diuji. Kami mau menjadi seperti seorang Rasul Paulus yang berani untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik, bahwa Tuhan Yesus kuasanya luar biasa, baik dalam keseharian kami di sekolah, baik dalam keseharian kami di rumah, maupun dalam permainan dengan teman-teman kami. Kami mau mewartakan karya keselamatan Allah melalui pemikiran kami, melalui ucapan kami yang baik, melalui tingkah laku kami yang santun, sehingga nama Tuhan melalui gerak-gerik tubuh kami boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sadar bahwa kami adalah manusia-manusia berdosa dan tidak pernah lepas luput dari kesalahan. Oleh karena itu Bapak, kami mohon ampun atas seluruh kesalahan dan dosa kami yang dilakukan secara sengaja maupun tidak, yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga pada kesempatan yang akan datang Tuhan kembali perkenankan kami, melayakan lagi kami untuk bersekutu dan berkumpul bersama-sama menikmati firman Tuhan, menghayati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan kembali ke dunia. Tuhan kiranya berkati kami. Tuhan kiranya perkenanan kami menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar kami. Inilah kami Tuhan. Inilah doa kami yang jauh lebih sempurna, yang mau kami alaskan oleh satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.